Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Firdaus Sopandi, NRP 23/2018-020 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bagian dari survei konstruksi, yaitu cut and fill. Kita mulai dari definisi cut and fill. Cut and fill adalah suatu proses pengerjaan tanah di mana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian ditimbun di tempat lain, di mana tujuan dari cut and fill adalah menjadikan permukaan. Kita mulai dari definisi cut and fill. Cut and fill adalah suatu proses pengerjaan tanah di mana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian ditimbun di tempat lain, di mana tujuan dari cut and fill adalah menjadikan permukaan tanah menjadi lebih rata sehingga memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di tanah tersebut. Perbedaan pekerjaan tanah biasanya dilakukan dengan pekerjaan tanah biasanya dengan cut. Selanjutnya, tujuan dari cut and fill secara umum adalah yang pertama, mencegah penurunan permukaan tanah. Yang kedua, meratakan permukaan tanah. Ketiga, menyangga bebatuan di sekeliling agar tidak amblas. Dan memberikan akses ke area yang lain. Sehingga memudahkan mobilitas dari pekerjaan konstruksi tersebut. Selanjutnya, metode cut and fill. Salah satu contoh aplikasi cut and fill adalah pada saat pembaruan lokasi baru, misalnya seperti pembangunan gedung baru, membuat pondasi, dan pekerjaan sipil lainnya. Selain untuk pembangunan gedung, cut and fill juga biasa dilakukan sebelum melakukan pengerjaan jalan. Hal ini dilakukan apabila struktur tanah sebelumnya rusak atau tidak rata, sehingga perlu dilakukan pemerataan tanah. Misalnya, sebelum pemasangan paving block, perlu dipastikan bahwa struktur tanah baik. Apabila belum, perlu dirapikan dengan proses cut and fill. Jadi, apabila struktur tanahnya masih tidak rata, maka dilakukan proses cut and fill sebelumnya. Lalu, cut and fill adalah proses penambangan. Pada proses penambangan, khusus untuk proses penambangan, bagian yang diambil adalah material alam yang berharga dan kemudian bekas galian akan diisi dengan tanah bebatuan atau lumpur untuk mencegah ambruknya dinding penggalian. Selanjutnya ada alat-alat untuk cut and fill. Pertama ada water pass, kedua ada total station, ketiga ada rambu ukur, keempat ada kompas, dan kelima ada meteran roll. Lalu alat-alat untuk melakukan proses galian atau timbunan yang biasanya dilakukan oleh alat-alat berat seperti backsaw, front shovel, dan clamp seal. Tetapi apabila area tanahnya tidak terlalu luas, dapat dilakukan secara manual dengan tenaga dari manusia yang melakukan galian dan timbunan secara manual dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Selanjutnya adalah perencanaan proses cut and fill. Cut and fill adalah satu proses yang membutuhkan perencanaan yang matang. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dikerjakan dalam proses pekerjaan cut and fill. Tahap pertama adalah peninjauan lokasi target, di mana peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui secara detail mengenai lokasi pekerjaannya, seperti tempat, akses jalan, kondisi lingkungan, kondisi tanah, prasarana, dan informasi pendukung lainnya. Sehingga melalui perencanaan ini akan ditentukan anggaran dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan cut and fill. Lalu yang kedua adalah proses pengukuran lahan, di mana pengukuran lahan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat seperti theodolit atau GPS atau menggunakan alat sifat datar seperti water pass. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara tepat kontur tanah dan batas lahan di lokasi target, sehingga dapat direncanakan bagaimana proses cut and fill pada lahan tersebut, penyediaan akses jalannya, instalasi airnya, dan titik-titik yang akan dibangun di dalam sebuah proyek cut and fill tersebut. Lalu, tahap ketiga adalah mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk visual. Hal ini dilakukan agar proses dari perencanaan biaya dan perencanaan pembangunan dapat lebih mudah. Hasil dari pengolahan data ini akan digunakan sebagai patokan atau dasar dari setiap pembangunan yang akan dilakukan selanjutnya. Misalnya di dalam wilayah tersebut akan dilakukan pembangunan gedungnya, sehingga dapat perencanaan biayanya dan perencanaan pembangunannya dapat lebih tersusun dengan rapi dan karena proses cut and fill tadi. Selanjutnya adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh surveyor.
Mana pada dasarnya tahapan pekerjaan yang dilakukan surveyor dapat dilihat sebagai berikut. Satu, yaitu menentukan dan meletakkan titik-titik kontrol horizontal dan vertikal. Yang kedua, melaksanakan pengukuran sifat datar dan pemetaan lahan. Yang ketiga, pematokan batas lahan kepemilikan dan pematokan untuk perencanaan jalan. Yang keempat, pematokan untuk pekerjaan konstruksi sebagai acuan. Yang kelima, kalkulasi cut and fill secara berkala dan di akhir proyek menyiapkan data dan as-built survei dalam segi kalkulasi cut and fill atau galian timbunan. Pemilik proyek memprioritaskan gambar hasil pengukuran bersama atau joint survey. Gambar tersebut adalah mewakili dari bahasa teknik di lapangan. Lalu selanjutnya adalah konsep pengukuran volume dengan TS. Pengukuran dengan total station menggunakan titik berdiri alat di sekitar lokasi pengukuran dengan posisi backside sudah diukur sebelumnya menggunakan metode GPS di setiap titik di areal tanah yang akan diukur. Data yang diukur merupakan data jarak dan sudut menggunakan metode tachymetry. Reflektor diposisikan pada area galian atau timbunan dengan interval jarak yang ditentukan dalam spesifikasi pengukuran, di mana semakin curam area pengukuran, interval jarak reflektor harus dirapatkan untuk memperoleh data permukaan yang mampu merepresentasikan sebenarnya, di mana nantinya interval jarak itu ditentukan oleh keadaan di lapangan sesuai dengan kontur yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah kalkulasi cut and fill. Banyak cara dalam kalkulasi cut and fill atau galian timbunan bisa dikerjakan secara pengukuran manual, pemetaan topografi dengan menggunakan ukuran kubikasi kendaraan atau standar ukuran bak dan truk atau mobilitas. Pertama, kalkulasi cut and fill secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan meteran atau dengan cara tradisional lainnya. Menggunakan data hasil pengukuran langsung yaitu dikerjakan dengan menggunakan alat seperti total station, real time kinematika atau RTK, ataupun dengan cara pemetaan drone di udara sehingga proses pemetaan dari cut and fill dapat dikerjakan lebih cepat lagi. Lalu berikut adalah persamaan-persamaan yang dilakukan ketika kita melakukan cut and fill, di mana dapat dilihat di sini ada rumus menghitung volume dari tiap jarak atau rata-rata dari setiap seksinya sehingga dapat diprediksikan mana yang harus digali atau mana yang ditimbun berdasarkan elevasi rencana yang dikehendaki. Selanjutnya, cara mobilitas atau takaran kapasitas mobil dump truck. Metode ini jarang digunakan. Ini hampir sama dengan teknis pengukuran tradisional tetapi lebih unggul karena metode ini digunakan sebagai pembanding, itu pun sebelumnya telah dilakukan menggunakan pengukuran di lokasi. Namun ya proses ini sudah jarang dilakukan karena kemajuan teknologi dan kecanggihan alat dari pengukuran yang bisa memudahkan dan mengefisienkan waktu dan biaya. Nah, lalu apabila setelah kita melakukan pengukuran di sebuah kawasan yang akan ditentukan cut and fill-nya, maka akan dilakukan pengolahan dan visualisasi datanya. Untuk menghasilkan DEM, RAW, data pengukuran TS diunduh dari alat dan dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan nilai koordinat. Namun tidak semua data pengukuran di lapangan dapat langsung digunakan dan diinterpretasikan sebagai permukaan area galian atau timbun nantinya. Data di lapangan harus dilakukan uji statistik atau uji normalitas dengan probable error sesuai spesifikasi pekerjaan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan data. Penyimpangan pada pengukuran TS biasanya disebabkan karena waktu pengukuran pada siang hari, jarak antar berdiri alat dengan objek terlalu jauh atau dipengaruhi oleh human error atau kalibrasi dari alat yang menyebabkan terhadap hasil pengukuran yang tidak presisi dan akurat. Di slide berikut akan dijelaskan mengenai syarat-syarat untuk pembuatan galian. Yang pertama harus ada pembuatan saluran air dan selokan. Yang kedua, formasi galian atau pondasi pipa, gorong-gorong, pembuangan atau struktur lainnya. Yang ketiga, pembuangan bahan yang tidak terpakai dan tanah humus. Lalu pekerjaan stabilisasi lereng. Selanjutnya pembuangan bahan longsoran. Lalu galian bahan konstruksi, pembuangan sisa bahan galian, penguapan dan pembuangan bahan, perkerasan beraspal pada perkerasan lama, lalu yang terakhir adalah pembentukan profil dan penampang sesuai dengan spesifikasi.
Lalu jenis-jenis dari galian, yang pertama adalah galian biasa. Galian biasa mencakup seluruh galian yang tidak diklasifikasikan sebagai galian batu, galian struktur, galian sumber bahan atau boro excavation, dan galian perkerasan beraspal. Kedua adalah batu galian atau bongkahan batu dengan volume 1 meter kubik atau lebih dan seluruh batu atau bahan lainnya yang penggaliannya memerlukan alat bertekanan udara atau pemboran dan peledakan sesuai petunjuk direksi pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah galian struktur, di mana galian struktur ini mencakup galian pada segala jenis tanah dalam batas pekerjaan yang disebut atau ditunjukkan dalam gambar untuk struktur. Lalu ada toleransi dimensi dalam pengerjaan cut and fill, di mana elevasi dan kelandaian akhir setelah pemadatan harus tidak lebih tinggi atau lebih rendah 2 cm dari yang ditentukan atau disetujui. Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekspor harus cukup rata dan cukup kelandaiannya untuk menjamin aliran air permukaan yang bebas. Permukaan akhir lereng timbunan tidak boleh bervariasi lebih dari 10 cm dari garis profil yang ditentukan. Lalu timbunan tidak boleh dihampar dalam lapisan dengan tebal padat lebih dari 20 cm atau dalam lapisan dengan tebal padat kurang dari 10 cm. Di sini dijelaskan bagaimana proses penimbunan, yang pertama adalah pembuatan timbunan. Lalu penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan timbunan umum atau backfill. Ketiga, membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian dan elevasi penampang melimpang yang disyaratkan. Lalu yang terakhir, timbunan yang dicakup oleh ketentuan ini harus dibagi menjadi 3 jenis, yaitu timbunan biasa, timbunan pilihan, dan timbunan pilihan di atas tanah rawa. Lalu pilihan timbunan digunakan untuk lapisan penopang atau capping layer guna meningkatkan daya dukung tanah dasar. Kedua, material timbunan di daerah saluran air di lokasi serupa di mana bahan yang plastis sulit dipadatkan dengan baik. Stabilisasi lereng atau pekerjaan pelebaran timbunan jika diperlukan lereng yang curam karena perbatasan ruangan, dan pekerjaan timbunan lainnya di mana kekuatan timbunan adalah faktor yang kritis. Dari saya, semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam melakukan penjelasan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.